Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Masih dalam suasana Natal, izinkanlah saya mengucapkan selamat Natal untuk umat yang ada di rumah. Tema ibadah hari ini adalah kelahirannya melegakan jiwa yang akan dibawakan oleh Pendeta Daud Cevi Naibaho. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Kristus telah lahir di dunia. Kelahirannya tidak hanya mendatangkan sukacita, tetapi juga menyegarkan jiwa-jiwa yang penat. Mari kita sembah dan sujud kepada Allah atas kelahiran Kristus yang menjadikan hidup cerah dan membawa kelegaan. Bersama dengan seluruh dunia, kita sambut dengan gembira Sang Raja Semesta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Umat Tuhan yang terkasih, tidak dapat disangkal bahwa kehidupan kita tidak selalu mulus dan lurus. Ada berbagai kesulitan, tantangan, maupun rintangan. Perasaan rapuh dan jenuh kadang muncul dan membuat kita berputus asa menghadapi hari esok. Namun kelahirannya melegakan jiwa kita semua. Kristus yang hadir di dunia menjadi tanda bahwa Allah setia memegang teguh kehidupan kita. Kelahirannya membangun kembali pengharapan di tengah kerapuhan dan kefanaan hidup. Akan tetapi, kadang kita masih ragu terhadap masa depan. Ketakutan justru menggerogoti kehidupan kita. Ragu pada potensi yang telah Allah anugerahi, ragu pada dekapan Allah yang melegakan. Sudahkah Natal berdampak besar dalam hidup kita? Oh
Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Kami mengaku ya Allah, di dalam setiap jengkal kehidupan kami berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, serta kelalaian kami. Pikiran kami masih meragukan penyertaan-Mu ya Tuhan. Perkataan kami sering mempertanyakan pertolongan-Mu. Perbuatan kami tidak mencerminkan karya-karya-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami yang terkadang bermalas-malasan, terus meratap dalam keputusasaan, dan mengabaikan kehadiran Tuhan di dalam berbagai dimensi kehidupan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah memohon. Amin. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Saudaraku, marilah kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
terkasih, mari kita siapkan hati kita seperti pujian yang baru saja kita naikkan untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga di dalam kesesakan hidup sekalipun kami boleh mendapatkan kelegaan jiwa. Karena kami tahu bahwa dalam perjalanan iman kami ada Kristus yang menjadi simbol pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengharapan kami memohon. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 22 sampai ayat 40. Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40 yang bercerita tentang Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Taurat. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Simeon datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudaraku, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara terkasih, tema ibadah hari ini adalah kelahirannya melegakan jiwa. Kelahirannya melegakan jiwa. Saudara terkasih, mungkin kita bertanya ketika kita melihat tema ini, apakah betul kelahiran Yesus membawa kelegaan jiwa? Apakah betul Natal membawa kelegaan jiwa? Pak Pendeta, menyambut Natal, suami saya dirawat di rumah sakit.
Pak Pendeta menyambut Natal, pasangan saya dipanggil Tuhan. Pak Pendeta menyambut Natal, saya kehilangan pekerjaan. Pak Pendeta menyambut Natal, saya mengalami kegagalan. Saya punya segudang rencana dan gagal. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Natal membawa kelegaan jiwa? Apalagi tengah-tengah situasi pandemi yang kita hadapi, apakah betul Natal kelahiran Yesus yang kita rayakan melegakan jiwa kita? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan ditolong, tentu dengan bukan cara berpikir manusia, tetapi bagaimana cara berpikir Tuhan melalui Roh Kudus yang menopang Simeon dan Hana, yang pada akhirnya mereka dibawa untuk berjumpa dengan Yesus, dan perjumpaan itu membawa sebuah kelegaan. Saudara yang terkasih, dua tokoh ini mungkin setahun sekali hanya dibacakan dalam khotbah. Oleh karena itu mari kita lihat, ini momen berharga untuk kita boleh membahas dua tokoh ini karena jarang-jarang. Simeon. Siapakah Simeon, saudara yang terkasih? Simon, ya, yang berarti Allah telah mengabulkan, yaitu arti dari Simeon. Menurut tafsiran, Simeon ini punya nama panjang Simeon bin Hillel, ya, artinya dia anak Hillel. Siapa Hillel? Hillel adalah pemimpin sekolah tinggi agama Yahudi. Jadi pada masa itu sudah ada sekolah Bapak Ibu, dan ada pemimpin-pemimpinnya, ada kepala sekolahnya. Jadi Simeon ini anak pemimpin sekolah tinggi. Lalu kemudian Simeon juga menggantikan ayahnya, artinya Simeon juga menjadi kepala sekolah agama Yahudi. Dan kita tahu bahwa ada satu nama Gamaliel ya Bapak Ibu ya. Gamaliel yang menjadi guru besar Saulus. Nah, inilah adalah anak dari Simeon. Ya, jadi Gamaliel itu anak dari Simeon. Dan pada akhirnya Gamaliel itulah yang kemudian kita saksikan dalam Kisah Rasul menjadi guru dari Saulus. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, Simeon punya pengalaman pahit. Ketika apa? Ketika Simeon dilengserkan dari kepemimpinannya. Ketika sebagai kepala sekolah dia dilengserkan. Kenapa? Karena Simeon punya pandangan yang berbeda dengan mayoritas pemuka agama Yahudi. Apa pandangannya Bapak Ibu? Simeon punya pandangan setidaknya dua hal. Yang pertama, Mesias yang datang nanti bukan Mesias politik. Karena pada masa itu bangsa Israel sedang dijajah oleh penjajah Roma. Banyak pemuka agama kemudian sedang menanti di tengah-tengah kesesakan hidup, maka nanti akan muncul yang namanya Mesias. Orang yang diurapi, yang diutus Tuhan untuk mengusir penjajah Romawi. Tetapi ternyata Simeon punya pandangan yang berbeda. Dia katakan Mesias itu bukan Mesias politik, tapi Mesias rohani. Mesias rohani. Lalu yang kedua, bangsa Yahudi punya pemahaman bahwa Mesias itu nanti akan menyelamatkan cuma bangsa Yahudi saja. Tetapi Simeon punya pandangan berbeda. Mesias mau menyelamatkan semua bangsa. Terus yang terkasih, pandangan yang berbeda inilah, pandangan yang dalam tanda kutip sesat inilah, yang kemudian membuat Simeon dilengserkan dari kepemimpinannya. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, namun kita lihat, ketika mata dunia tidak berpihak kepada Simeon, Allah berpihak kepada Simeon. Allah berpihak kepada apa yang diyakini oleh Simeon. Kenapa? Karena memang Roh Kudus sendirilah yang menuntun dia. Roh Kudus sendirilah yang ada di atasnya, dikatakan, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Artinya apa? Sebelum Simeon melihat Yesus, Simeon tidak akan mati. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat maka dalam bacaan kita, apa yang diyakini Simeon itu betul. Bahwa Mesias yang muncul itu Yesus, yang bukan orang kaya, yang bukan orang hebat, bukan petinggi, bukan anak pejabat. Tapi dia yang lahir dengan kesederhanaan. Bahkan persembahannya juga adalah persembahan yang sederhana. Hanya burung. Itu persembahan yang sederhana. Menunjukkan apa? Bahwa betul apa yang diyakini Simeon, bahwa Yesus itu adalah Mesias, bukan Mesias politik, tetapi Mesias secara rohani. Lalu saudara yang terkasih yang kedua, dikatakan dalam ayat 29 sampai 32, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus, kemudian menatang anak itu dan memuji Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia berjumpa dengan Mesias dengan tuntunan Roh Kudus, maka dia kemudian menatang, ya, memegang dengan kedua tangannya, dan dia kemudian memuji Tuhan.
Pujiannya itu menarik ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di dalam pujiannya, maka khususnya di bagian yang kalimat pertama dikutip ya dari pujian Simeon di bagian pertama ini dikatakan, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ini kata sekarang Tuhan biarkanlah aku mati, biarkan aku pergi ya, diartikan atau punya arti nunc dimittis ya, sekarang biarkan aku mati. Terus yang terkasih, ketika dikatakan oleh Roh Kudus bahwa orang ini sebelum berjumpa Mesias tidak akan mati, dan ketika dia sudah berjumpa dengan Mesias, dia katakan aku siap mati, biarkanlah aku mati, sesuai dengan apa yang dinyatakan Roh Kudus kepadanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat bagian ini, maka kita melihat tokoh Simeon yang dipandang sesat oleh banyak pemimpin agama. Justru Allah berpihak kepada Simeon, bahwa konsep Mesias yang dinyatakan adalah Mesias rohani itu betul dengan perjumpaan Simeon dengan Yesus. Dan Yesus menyelamatkan tidak hanya orang-orang Yahudi saja, tetapi Yesus menyelamatkan semua bangsa yang percaya kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan karena begitu besar kasih Allah pada orang Yahudi, tapi karena kasih Allah kepada dunia ini. Yesus mau menyelamatkan semua bangsa. Nah Bapak Ibu, perjumpaan dengan Yesus yang dialami oleh Simeon, kita bisa melihat satu hal, bahwa perjumpaan Simeon dengan Yesus tidak membuat Simeon lantas menjadi abadi. Tidak membuat Simeon menjadi abadi, tetapi Simeon akan menghadapi kematian. Memang tidak diungkapkan kapan dia mati. Mungkin hari itu, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, tahun depan, tidak dijelaskan. Tetapi sesudah dia melihat Mesias, dia akan mati. Tetapi yang mau kita lihat adalah bagaimana dia berani menghadapi pergumulan yang paling berat yang dialami semua umat manusia, yaitu kematian. Kematian adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang paling berat dalam kehidupan ini. Tetapi Simeon dengan iman dia katakan, dia berani menghadapi kematian. Nunc dimittis, biarkanlah aku pergi. Satu kasih, itulah hal yang pertama, perjumpaan dengan Yesus membuat dia berani menghadapi sebuah situasi yang berat. Kenapa? Karena dalam Yesus ada sebuah pengharapan. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kalau dia tidak takut lagi yang namanya mati, apalagi dengan kehidupan yang penuh dengan carut-marut kehidupan, yang penuh dengan pergumulan, Simeon tidak akan takut. Sebab ada Tuhan, Yesus yang menyertai. Nah, saudara terkasih, kita lihat satu tokoh lagi, yaitu Hana. Siapakah Hana? Hana adalah seorang nabi ya. Dia sudah lanjut usia, ya, usianya 84 tahun, dan dijelaskan bahwa ia menikah selama 7 tahun lalu menjanda. Bapak Ibu, pada masa itu biasanya seorang gadis akan dinikahi pada usia 17 tahun. Jadi kalau 17 tahun ditambah 7 tahun, 24. 24 tahun dia menjanda, kira-kira begitu ya. 24 tahun dia menjanda, dan dia menjanda sampai usia 84 tahun. Artinya apa? Dia hidup menjanda selama 60 tahun. Bukan situasi yang mudah. Kalau janda zaman sekarang beda Bapak Ibu dengan janda masa lalu, masa dulu gitu ya, zaman Yesus. Kalau sekarang ini kita merasa bahwa laki-laki perempuan yang sama saja, setara. Kalau zaman dulu perempuan itu dipandang lebih rendah dari laki-laki. Apalagi ketika sudah tidak bersuami akan dipandang lebih rendah lagi. Nah, saudara terkasih, bayangkan Hana mengalami situasi yang sulit. Sehingga apa yang disaksikan? Mungkin situasi yang sulit itu pada akhirnya membuat dia melepaskan diri dari kehidupan dunia. Dia tinggal sehari semalam di bait Allah. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Terus terkasih, salah nggak ya dengan apa yang dilakukan Hana? Ketika kita punya masalah di gereja terus, gitu nggak Bu Punia ya? Ketika punya masalah gitu, oh udah saya di gereja aja deh. Kalau keluar rumah langsung banyak masalah, pusing. Terus yang terkasih, saya tidak tahu apa motivasi Hana ketika dia berada di bait Allah sepanjang hari. Apa karena dia takut menghadapi dunia luar? Apakah karena dia tidak sanggup menghadapi situasi luar sana sehingga dia menyerah? Kita nggak tahu, tidak dijelaskan. Tetapi menarik Bapak Ibu, bahwa di tengah-tengah situasi yang buruk yang ia hadapi, ada perjumpaan dengan Yesus yang membawa kelegaan jiwa. Secara jasmani betul ia menderita.
Tetapi secara batin rohani ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami sukacita. Dia mengalami sukacita. Dan dia memberikan sebuah respons. Dia mengucap syukur kepada Allah. Dia memuji Tuhan. Dan pada akhirnya dia menyaksikan anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Di ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Terus yang terkasih, Hana berubah. Yang tadinya dia hanya mengurusi mungkin doa, berpuasa, nggak salah juga sih ya gitu ya. Tapi artinya dia mau kemudian berkomunikasi. Dia mau kemudian keluar dari zona nyamannya. Dia mau menyaksikan kepada semua orang bahwa ada Yesus yang ia saksikan dan memberi kelegaan. Ada sebuah respons, ada sebuah perubahan. Hana yang tadinya berdiam diri di bait Allah, berdoa, berpuasa, tapi akhirnya dia kemudian dibukakan oleh Tuhan. Perjumpaan dengan Allah dalam diri Yesus Kristus membuat Hana kemudian melakukan hal yang berbeda, yaitu menyaksikan anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Terus yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kaitkan dengan tema kita pada hari ini, kelahirannya melegakan jiwa. Perjumpaan dengan Yesus mungkin tidak membawa perubahan secara jasmani. Tubuh Simeon fana, dia akan mengalami mati. Perjumpaan dengan Yesus tidak membuat Simeon abadi, tetap mati. Perjumpaan dengan Yesus tidak mengubah situasi hidup Hana. Hana tetap menjanda, suaminya nggak hidup lagi. Tetap diliputi kemiskinan. Hana tetap dalam kekurangan. Tetapi saudara yang terkasih, perjumpaan dengan Yesus membawa harapan. Masalah boleh datang, tetapi kita nggak boleh kehilangan harapan. Masalah demi masalah bisa datang kepada kita, tapi kita nggak boleh kehilangan iman kita kepada Tuhan Yesus. Terus yang terkasih, saya sangat suka dengan satu pujian yang nanti kita akan nyanyikan bersama di liturgi pengutusan, pada bintang nyata karyanya. Ya, saya nyanyikan di bagian akhirnya demikian. Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Yang terkasih, ketika kita menyadari kita berjumpa dengan Yesus, kita sadar juga ada Tuhan Yesus yang mempedulikan kita. Bapak Ibu, mungkin kita semua pernah naik pesawat. Pernah ya? Meskipun situasi pandemi ini kita liburannya off dulu gitu ya. Bu Punia biasa menjelang tahun baru udah mau ke Tarutung ya. Nggak pulang. Tapi pernah naik pesawat ya Bu ya? Ibu pernah kenalan sama pilotnya Bu? Pilotnya marga apa gitu ya? Orang apa? Dia bisa nggak nih nyetir pesawat gitu ya? Kita nggak pernah tahu siapa yang membawa pesawat itu. Mungkin diumumkan bahwa kita akan dibawa oleh kapten apa gitu ya, co-pilotnya siapa. Tapi kita nggak tahu siapa mereka. Bu Punya pernah rasa ragu nggak? Enggak ya? Yakin aja. Wah yakin nanti sana makan mie gomak, nanti di sana oleh-oleh apa lagi Bu? Ada kacang sihobuk gitu ya, ada bika Ambon buat pendeta Daud, pendeta Angelin, Pak Christian, Pak Hadi, oleh-oleh gitu ya, pesan sponsor ya. Tapi saudara yang terkasih, ketika kita naik pesawat kan begitu ya. Kecuali kalau ada yang fobia ketinggian, itu lain permasalahan. Tetapi kebanyakan orang ketika naik pesawat tenang, tanpa kita mengenal siapa pilotnya. Ketika saya dan saudara dalam perjalanan hidup kita, bukankah kita mengenal siapa Yesus? Tapi kenapa ada begitu banyak ketakutan meliputi kehidupan kita? Kalau untuk pilot yang kita tidak kenal, kita begitu yakin akan membawa kita dengan selamat. Tapi kenapa kita tidak yakin kepada Tuhan Yesus? Terus yang terkasih, perjumpaan dengan Yesus harusnya membawa kelegaan jiwa. Mungkin situasi ekonomi tidak berubah. Mungkin ketika kita dirawat di rumah sakit nggak sembuh-sembuh, ada yang sakitnya menahun. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, suami, istri kita nggak hidup lagi. Tetapi bersama dengan Yesus ada pengharapan.
Ada pengharapan bahwa kita nggak sendirian. Terus yang terkasih, satu kali ada orang tua yang menyaksikan kepada saya, Pak, anak saya itu kena autoimun. Autoimun, jadi kalau autoimun itu dia harus pergi ke rumah sakit, menjumpai dokter itu bisa seminggu sekali lah, ya, kalau nggak paling lama 2 minggu sekali. Tapi sejak pandemi, ya, Jakarta sejak pandemi bulan Maret sampai sekarang kami belum ke rumah sakit karena memang deg-degan juga gitu ya, takut juga. Tapi bersyukur Pak, anak saya nggak pernah kambuh dari sakitnya. Terus yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita punya pengharapan, maka kita akan peka melihat sesuatu yang sederhana, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita nggak punya pengharapan, kita akan menggerutu. Padahal Tuhan sudah tunjukkan, dia nggak pernah ke rumah sakit selama pandemi ini. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita akan menjadi peka seperti Simeon dan Hana. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga ketika tadi pertanyaan awal, Pak, saya di rumah sakit, pasangan saya sakit. Mari kita temukan, ada hal baik apa yang Anda jumpai selama suamimu dirawat di rumah sakit? Selama istrimu dirawat di rumah sakit? Pak, saya dapat dokter yang baik, dokter yang bijaksana, dokter yang ramah. Bukankah itu yang menjadi rasa syukur kita kepada Tuhan? Pak, suami saya dipanggil Tuhan, Pak. Tapi saya bersyukur ada banyak sahabat yang peduli, yang care kepada saya dan keluarga. Bukankah itu menimbulkan pengharapan? Bukankah itu pada akhirnya menjadi alasan bagi kita nggak sendirian? Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, mari Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan ini berakhir. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, jangan sampai pandemi merebut iman kita. Jangan sampai pandemi merebut rasa syukur kita. Temukanlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Lihatlah kebaikan Tuhan melalui sesama kita, melalui pasangan kita, melalui anak-anak kita, melalui sahabat kita yang memberikan perhatian kepada kita. Lalu yang berikutnya, saudara yang terkasih, mari kita juga belajar dari Hana, perjumpaan dengan Yesus. Dia saksikan kepada sesama. Bagaimana kita menyaksikan perjumpaan dengan Yesus, menyaksikan kebaikan Tuhan itu kepada sesama kita. Tidak hanya dengan materi, tapi dengan tutur kata, perbuatan kita. Apa yang bisa kita berikan, mari kita berikan. Sehingga kita boleh belajar menjadi Yesus masa kini, yang berjumpa dengan Simeon dan Hana, dan mereka mendapat pengharapan baru. Mari kita menjadi Yesus masa kini, yang juga boleh menyentuh banyak orang yang kesulitan, dan di sana mereka mendapatkan pengharapan baru dan menyadari bahwa Tuhan tak pernah meninggalkannya. Yang terkasih, Bala Keselamatan punya semboyan yang sangat luar biasa dan kita perlu belajar dari mereka. Satu semboyan seperti ini. Heart to God, hand to man. Hati kepada Tuhan, tangan kepada sesama. Yang terkasih, kalau kita lihat Bala Keselamatan, ya saya sangat terberkati ya dengan perjumpaan saya dengan para opsir Bala Keselamatan, karena mereka itu begitu punya nilai spiritualitas yang luar biasa, tapi juga bagaimana tangan mereka begitu ringan untuk memberikan bantuan. Gereja-gereja kita termasuk ya, gereja-gereja kebanyakan itu biasanya di kota-kota besar yang kelihatan mata gitu ya. Tapi kalau Bala Keselamatan ini muncul itu di mana? Di puncak-puncak gunung. Udah ada tuh di sana, ya. Di puncak-puncak gunung yang orang nggak tahu itu ada kehidupan apa enggak, dia udah buka gereja di sana. Dia sudah mengabarkan Injil, membuka sekolah, membuka panti, memberi makan banyak orang. Itu yang mereka lakukan. Mari saudara yang terkasih, ketika kita melihat bagian ini, jangan seperti Hana juga gitu ya, yang hanya nongkrong di bait Allah terus gitu ya. Tapi mari akhirnya kita beranjak, menyaksikan kebaikan Allah di tengah-tengah keterpurukan kita dengan menjadi berkat melalui tutur kata, perbuatan kita. Seperti Hana yang diubahkan melalui perjumpaan dengan Yesus. Dia kemudian beranjak, tidak hanya berasik di bait Allah, tapi dia kemudian menceritakan perjumpaan itu kepada banyak orang dengan sukacita. Biarlah Tuhan boleh menolong kita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ketika kita mengalami tahun 2020 yang sulit. Tapi jangan sampai kita kehilangan iman. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Jangan sampai kita kehilangan syukur. Karena kita yakin, kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku.
bagi saya dan saudara. Dia segalanya. Tuhan menolong kita. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak John Atimeta. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu di setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara yang terkasih, kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tidak mudah bagi kami ya Bapa untuk melewati hari-hari kami di tahun 2020. Tapi hari ini kami boleh diingatkan melalui kisah Simeon dan Hana, bagaimana perjumpaan kami dengan Tuhan membawa sebuah kelegaan meskipun tidak banyak yang berubah dari situasi kehidupan kami. Karena kami percaya di dalam perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus ada sebuah pengharapan. Ajarlah kami ya Bapa untuk bersabar menantikan jawaban Tuhan atas doa-doa kami. Ketika kami berdoa supaya pandemi ini berakhir, berikanlah kami kesabaran. Ketika kami berdoa untuk saudara kami yang sakit dan Tuhan belum menyembuhkannya, berikanlah juga kepada kami kesabaran. Ya Bapa dalam surga, kami mohon Bapa, berikanlah kepada kami hati yang terus peka, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, kami boleh melihat hal-hal baik yang dari Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang kami rasakan lewat sesama kami. Dalam surga, kami saat ini berdoa untuk saudara kami yang terbaring sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevon Stege, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katusik Timu, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Flora Fermanto, dan juga Ibu Agustina. Di tengah-tengah sakit yang mereka hadapi, mungkin secara jasmani mereka letih ya Bapak, bahkan ketika mereka harus berbaring menahun. Tapi kami mohon Tuhan, biarlah Natal boleh membawa kelegaan jiwa bagi saudara kami yang sakit. Bahkan pada akhirnya mereka boleh seperti Hana, menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah pembaringan mereka, di tengah-tengah rasa kelemahan mereka, ketidakberdayaan mereka, sehingga kami boleh dikuatkan melalui kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk anggota jemaat kami yang berulang tahun, Bapak Suryadi Susilo, Bapak Adrianto Simadibrata, Bapak Dilo Indrawan Kumala, Ibu Monika Subiantoro, Ibu Irianti Kumurai, Ibu Eldawati Gumulya, Ibu Natalia Tunggawijaya, Saudari Dana Destrianti, Ibu Artati Wiono, Saudari Maria, Ibu Lulianti Siregar, Saudari Lasmini, Bapak Arkian Rusli, Ibu Susi Budiatni, Saudari Elvira Natalia Mulyono, Ibu Nelly Veronica, Ibu Linawati Halim, Saudari Natalina Tobing. Kami serahkan mereka di dalam sukacita mereka. Biarlah dalam pertumbuhan, di dalam pertambahan usia, mereka juga boleh menikmati berkat Tuhan dan mensyukuri akan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ya Bapak, di tengah-tengah sukacita, kami juga teringat untuk keluarga almarhum Bapak Condro Putro, di mana Tuhan telah memanggilnya. Tapi kami percaya sama seperti Simeon, ada pengharapan di tengah-tengah kematian, bahwa dalam iman kami kepada Kristus, Bapak Condro Putro tidak pergi kemana-mana, ia berada di dalam dekapan kasih Bapa. Oleh karena itu Bapak, hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan.
Kami juga teringat ya Bapak untuk situasi kami, keluarga kami masing-masing di tengah-tengah pandemi yang ada. Kami mohon Tuhan tambahkanlah iman kepada kami, supaya kami boleh tetap bersuka cita menjalani hari-hari kami. Di tengah-tengah pekerjaan, usaha yang Tuhan percayakan, biarlah kami dengan semangat berkarya. Dan kami percaya berkat-berkat itu Tuhan sediakan bagi kami yang beriman, yang percaya, yang berserah kepada Tuhan. Dalam surga, kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami. Pimpinlah para pemimpin kami di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Jangan biarkan mereka juga kehilangan pengharapan. Dan biarlah melalui situasi pandemi ini kami boleh belajar saling bergotong royong, bekerja sama untuk kebaikan sesama kami. Ya Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh doa-doa kami, pengharapan kami bersama dengan keluarga, gereja, bangsa ini ke dalam satu nama itu, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Bagi setiap orang yang menyadarkan pengharapan kepada Allah dengan terus menjaga hidup dan berdoa kepadanya, Paulus melalui surat Roma ayat yang kelima menyatakan kepada dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala anugerah-Nya yang besar yang diberikan kepada kita, umat-Nya yang terkasih. Kita akan membawa persembahan dengan menaikkan pujian dari PKJ 147. Persembahan hidupku
persembahan kita dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa ungkapan syukur kami untuk berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar berguna untuk pekerjaan-Mu melalui karya dan pelayanan gereja ini. Dan mampukan setiap kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mencukupkan setiap kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dalam rasa syukur kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hidup kita penuh rintangan, teruslah berharap kepada Allah dan percayalah bahwa Allah selalu menyertai. Dialah Sang Immanuel yang memberikan kelegaan jiwa. Dialah Sang Immanuel yang menunjukkan karya nyatanya. Dialah segalanya bagi kita. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kemuliaan Bapa menjadi suluhmu di dalam perjalanan hidup yang terkadang terasa kabur. Kiranya bela rasa Kristus menjadi cinta yang menaungimu di dalam langkah yang terjal. Kiranya hadirat Roh Kudus menjadi semangatmu di dalam merangkul dan mengasihi sesama. Dan Allah Trinitas menjadi tumpuanmu dalam berkarya dan berpengharapan dari hari ini, esok, dan selama-lamanya.